Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pertama-tama, mari kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala karunia yang diberikan kepada kita. Para Dewan Juri yang terhormat, juga teman-teman yang menyaksikan kali ini, kenalkan saya Muhammad Raffi Indra Prasta selaku wakil dari SMA Al-Azhar Syifabudi Parahyangan dalam kontes LDPI kali ini sebagai tim pro dalam mosi apatis terhadap politik merupakan sikap yang amoral. Dalam mosi tersebut, mari kita ambil dua esensi utama, yakni politik dan moral. Mengutip KBBI, politik memiliki tafsir yang begitu banyak. Kita ambil dua sebagai fokus kita kali ini, yakni pertama, cara bertindak kita terhadap suatu problem atau masalah, atau disebut juga sebagai kebijakan. Kedua, wawasan kita atau pengetahuan kita mengenai kenegaraan. Moral adalah ajaran baik dan buruk atau anggapan yang diterima umum dalam sikap, perilaku, dan lainnya. Faktanya, dalam keseharian kita, politik menunjang berbagai aktivitas kita yang tergabung dalam satu bangsa, satu negara. Maka bila kita melihat dalam definisi tersebut, acuh terhadap politik berarti acuh terhadap pedoman dan realisasi berperilaku kita dalam bermasyarakat. Namun, jika kita melihatnya dalam lingkup yang lebih luas, kita mengikat pada definisi kedua, acuh terhadap berpolitik berarti melepaskan nilai-nilai individu dalam berbangsa dan bernegara. Salah satunya terimplementasi atau terwujud dalam sikap nasionalisme. Nasionalisme sendiri merupakan sikap kenasionalan, sikap kebangsaan, sikap cinta tanah air. Dalam satu bangsa terbentuk dari berbagai kelompok dan individu yang memiliki ciri-ciri berbeda. Maka yang menyatukan mereka yakni adalah satu esensi yang sama, identitas yang sama. Salah satunya identitas yang fundamental bagi satu bangsa adalah ideologi. Ideologi merupakan cara berpikir seseorang terhadap suatu hal. Ideologi dan berpolitik. Benang merah ini kita temukan dari dua hal yang saling berkaitan satu sama lain. Satu kesatuan yang tak bisa dilepaskan, cara berpikir dan bertindak. Esensinya, pikiran dan tindakan yang selaras, pikiran dan tindakan yang mempunyai keselarasan dapat mewujudkan moral yang sesungguhnya dalam bermasyarakat. Tentu keselarasan ini berdampak pada stabilitas relasi bermasyarakat. Pula ketidakselarasannya berdampak pada masalah-masalah yang muncul dalam bermasyarakat. Salah satunya terimplementasi pada pesta demokrasi bangsa. Pesta demokrasi atau mungkin dikenal umumnya sebagai pemilihan, yakni pemilihan presiden dan lainnya yang terangkum dalam pemilihan umum. Kita sering mengenal istilah golput atau golongan putih, yakni golongan yang menolak memberi suara guna bentuk protes mereka terhadap satu hal, kebijakan dan lainnya. Jumlah golput sendiri mengalami fluktuasi yang cukup signifikan selama beberapa tahun terakhir. Mengutip dari Pilpres, dari data Pilpres yang didata KPU sebelumnya di 2009, 2014, dan 2019. Di 2009, golput mencapai 28,3%. Di 2014, golput mencapai 30,42%. Sementara di 2019, jumlah golput menurun di 22,5%. Protes masyarakat dalam bentuk golput ini atau bentuk protes lainnya layaknya demo, mereka tujukan pada satu kebijakan yang mereka anggap tidak sesuai dengan keadaan masyarakat pada saat itu atau dalam jangka waktu ke depan. Kebijakan ini dibuat atau diprakarsai oleh lembaga berwenang. Ironisnya, lembaga berwenang ini berasal dari masyarakat itu sendiri. Bila melihat keterkaitan yang kita sudah bahas tadi, protes masyarakat ini justru adalah cara masyarakat untuk seolah-olah membunuh diri mereka sendiri. Masyarakat seolah-olah tidak selaras. Masyarakat seolah-olah membunuh diri mereka sendiri dengan protes-protes tadi. Maka ini adalah salah satu efek dari ketidakselarasan ideologi dan politik masyarakat yang terkoneksi pula pada moral kompas mereka. Maka dari seluruh argumen yang saya paparkan sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa acuh terhadap politik merupakan sikap yang amoral, mengingat adanya pertama, keselarasan berideologi dan berpolitik masyarakat. Kedua, andil krusial masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan, dalam pengaturan kebijakan bagi bangsa dan negara.
Sampai sana pemaparan saya, maafkan bila ada kesalahan dan kekurangan. Salam sejahtera bagi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.